Selamat datang kembali di Grind Space, sebuah podcast yang bakal ngumpulin jadi base campnya anak-anak kreatif, pelaku kreatif, seniman untuk tumbuh lebih produktif. Dan hari ini saya sudah kedatangan salah satu 3D artis dan bisa gue bilang dia juga pemilik brand. Gitu, gue nggak tahu dia masih lanjut apa enggak dengan brandnya. Please welcome Uta. Terima kasih bro sudah sampai ke sini. Dari mana men? Matraman nih. Dari Matraman mas. Matraman, 3D artis asli Matraman. Matraman asli. Jakarta asli. Jakarta Timur. Jakarta keluarga Timur. Ya Jawa tetap. Oh Jawir juga lo ya. Jawir. Gue demen nih pergerakan Jawir ini. Ya kan. Terus apa ya? Gue mau ngulik soal ini sih. Lo lagi bikin apa sih sebenarnya? Ya kan. Karena kita dulu tuh sempat kenal dari support your local brand movement gue. Pas dari support your local brand itu gimana tak? Waktu kita awal collab itu lo bisa ceritain lagi nggak? Masih inget nggak lo? Jadi tuh waktu itu tahun 2022 atau 23? 2022. 22 awal kalau nggak salah. Yes. Mas ya? Iya. Gue itu coba bikin brand kaos gitu, t-shirt segala macam. Iya. Karena kan itu salah satu kepengenan gue lah. Clothing brand. Itu pengen banget dari tahun 2017 saat gue kuliah. Pengen banget punya brand. Baru kesampaian saat itu kan. Ini berapa tahun kemudian tuh berarti ya? 5 tahun kayaknya. 5 tahun kemudian iya. nih. Oke. Karena kan baru bisa ngedit, baru bisa bikin gambar segala macam kan di situ kan. Oke. Begitu juga baru masuk modal di situ. Oke. Jadi gue coba bikin brand. Cuman pengennya itu waktu itu gimana nih brand ini mencerminkan 3D. Oke. Iya. Wow. Karena terus, kan marketingnya 3D segala macam 3D pengennya di situ tuh awalnya. Nah, gue coba bikin beberapa 3D dari buat si Otisnya itu sendiri kan. Akhirnya gue coba nge-reach out beberapa inilah dengan cara DM segala macam. Oke. Dan ternyata ada konten gue yang FYP ke salah satu tim lo. Oke. Salah satunya waktu itu tuh berarti lu upload di TikTok ya? TikTok juga, Instagram juga. Iya. Tapi tim gue nge-reach out lu dari TikTok apa dari IG? Kalau nggak salah deh. Instagram kayaknya Instagram, deh. ya. Iya. Terus. Jadi dia sempat di reach out, dia ngajakin inilah kolaborasi. Support your local brand itu. Yoi. Dengan cara ya itu tadi gue kirimin lo t-shirt. Dua tadi itu. Nah kedepannya bakal ada gerakan dari situ. Cuman gitu. memang waktu itu gue collabnya tuh ya gue provide konten fashion aja ya saat itu kan. Iya. Belum sampai ke 3D tuh. Gue juga akhirnya gue baru ngulik anjir nih brand ownernya ternyata 3D artist. Which is kayak anjing nih kita satu agama nih. Karena gue DKV animasi juga kan. Kayak itu yang bikin gue tertarik makanya wah nih kayaknya gue harus kenal sama ownernya banget nih. Gitu kan. Akhirnya kita malah ngobrol keterusan soal 3D ya. Iya. Itu kita malah ketemu lagi tuh pas tahun 2024 akhir tau mas. 2024. Iya, karena kan 2022 kan. Sementara kan lu sempat ngajakin beberapa kali ketemu. Asli. Emang gue nya gak bisa kan. Iya benar. Sombong banget parah deh gue. Belagu banget lu kenal siapa lo. Iya lagi anjir gue sempet susah ketemu Uta ini kayak anjir nih kapan nih gue bisa ketemu. Karena misi gue saat itu gue bilang tak gue tuh pengen ngumpul sama owner brand clothing brand. Buat kita tuh duduk bareng brainstorm. Yuk kita bisa bikin produk apa nih dari situ. Makanya gue bikin support your local brand tuh sampai situ. Karena gue ngelihatnya local brand saat itu ya secara marketing ya taunya jualan doang. Gitu kan. Nggak mikirin campaign kayak sekarang lah. Gitu kan. Itu kayak 3 tahun lalu loh. 3 tahun lalu tuh kayak belum semasif sekarang gak sih? Iya. Pas tahun itu emang agak ini sih mas ya. Itu buat brand gitu emang agak sepi sih. Masih agak sepi ya. Buat ini nggak semasif sekarang. Nggak ada arahnya trennya. Pas gue sih seperti itu ya. Pas sekarang kebentuk trennya kita malah udah stop ya. Lu berarti sekarang udah gak lanjutin tuh? Enggak gue. Si Otis ya? Iya Otis Studio. Cuman emang ada planning sih kayaknya akhir tahun atau awal 2026 ntar bakal ada lagi sih beberapa batch lagi yang bakal keluar. Anjir. Pengen udah masih plan. Tetap udah plan. Masih pengen ke situ sih gue mas. Kenapa lu segitu sangenya sama clothing brand?
Kenapa ya? Karena gue suka aja gitu dari zaman dulu gitu ngeliat Fashion kaos. tuh emang into lo fashion ya. Fashion gak terlalu sih. Lah, kan clothing brand. Iya kayak cuman kaos doang. Suka aja gitu. Suka. Buat gue yang make kayaknya enggak deh. Oke. Ya, gue suka aja ngeliat nih barang bagus dipakai orang sama itu. Suka gue di situ. Itu part of karya lu karena gitu ya. Iya itu. Aha. Lebih puas di ranah situnya sih. Kayak gue bikin sesuatu, gue jual dan laku orang suka make. Anjir. Itu lebih ke situnya. Itu merasa lebih Puas. fulfill ya. Iya. Lebih anjir nih hasil jerih payah gue Benar, dibayarin gitu ya. Cuman emang dalam bentuk kaos. Kaos. Kalau topi gitu lu nggak main, jaket gitu. Main sih. Pengennya tuh ke semuanya mas. Oke. Ke jaket, celana, sendal, sepatu, topi. Cuman emang kan langkah awal pasti lebih gampang kaos Langkah ya. awal paling iya, paling ya pasti orang pakai kaos lah ketimbang jaket atau topi ya. Lebih gampang ke situ kan. Itu Marketnya kejangkau lebih juga. jelas. Iya. Buat muterin awal ya, muterin modal awal tuh Lebih enak di kaos, kaos. ya. Iya. Berapa banyak lo waktu itu si Otis tuh? Waktu itu gue masing-masing produksi. 24 kayak deh. 48 berarti 48 piece. Wih dikit juga ya. Dikit. Dua lusin. Dua lusin. Lusinan ya. Karena kan gue juga mau ngebaca pasar kan pasal itu mas. Ini gimana sih 4 lusin ya? 4 lusin. 4 lusin, sorry. Masing-masing 2. Iya. Jadi kayak cuman buat uji coba sih awalnya gitu. Pengen tahu nih, gue Iya. bisa gak sih jualan kayak gini tuh? Yang hitam sama yang putih itu ya. Iya. Yang putih tuh gue masih pakai loh sampai sekarang. Lo lihat kan? Thank you. Itu kaos itu masih melekat di gua dari 2022. Karena gue berharap suatu hari ini akan jadi obrolan anjing Otis nih. Lo nggak tahu men brand Otis kayak udah jadi legend aja gitu. Harapan gue. Cuman kan balik lagi nih ke sang kreatornya nih ya kan. Terus lu tuh interest sama 3D. Interest gue 3D. Berarti Lebih ke visual sih gue mas. Visual apapun itu mau motion, 3D, grafik. Iya lebih ke situ. Cuman emang kayaknya sih lebih seru ke 3D ya. Oke, Lebih tar dulu. Dari 3D ini lu bisa dapat duit gak? Bisa. Akhirnya sekarang. Sekarang bisa. Lu jualan apa di 3D? Jualan produk 3D kah? Apa lu jualan jasa lu kah? Jadi gue sekarang lagi fokus ke visual Goci ya mas. Maksudnya salah satu brand gue juga lah. Oke. Gue pengen bikin itu juga. Jadi satu produksi kecil-kecilan gitu. Apa namanya? Visual Goci. Visual Goci. Iya, Vigoci disingkat Vigoci. Itu apa itu? Itu nggak tahu ya gue nyebut itu production house tapi masih kecil banget cuman berdua. Oke. Menghasilkan cuman visual stage doang Oke. gitu belum ngasilin film segala macam kan belum. Kayak Maika kolektif gitu kali ya. Mungkin Mungkin lu bikin arahnya ke sana ya. Pengen arah ke sana sih. Atau Froyo dulu lah ya. Jadi sekarang cuman buat wadah gue doang sih. Wadah ya lo kalau mau bikin visual di gue gitu. Nih lihat porto gue di Visual Goci gitu. Visual Goci. So far klien lo gimana? Klien gue sih sekarang sih masih yang partai kecil nih mas ya. Karena kan gue juga baru mulai nih tahun ini kan 2025 awal. Karena sebelumnya itu tuh gue main sendiri. Gue bikin video buat di dunia kripto gitu. Wow. Iya. Bikin video buat dunia kripto. Iya jadi kan kripto ini kan banyak kan. Oke. Kalau mungkin orang tahu ada Bitcoin, Ethereum, padahal masih banyak lagi tuh koin-koin kecilnya Iya, itu kan. meme coins gitu-gitu, Iya, meme coinnya. altcoin lah, iya. Iya, altcoinnya. Terus? Jadi di situ ada beberapa grup tuh banyak. Kita tawarin jasa kita nih bikin video, graphic design, logo segala macam, sticker motion lah, Oke, services berarti. services. Nah, terus? Iya. Nah sebelumnya gue main di situ tuh, main di situ doang dari 2021 sampai 2024. Oke. 24 akhir lah. Menabung lah tuh deh. Iya. Anjir. Anjir ini sebelum ke kripto anjing gue takut nggak kebahas brand Otis dulu nih. Ntar dulu. Anjing nih lu nggak ada minumnya nih. Lu nggak minum nih. Kopi dulu kali. Kopi Lu dulu, minum apa? kopi. Minum apa? Kopsus lagi Boleh, atau apa? boleh. Matcha atau apa? Apapun. Kopi 5 detik ada segalanya di sini. Kopi 5 detik Mau boleh. jahe juga boleh. Jasu. minum satu. Anjir. Nah, lu tadi lu bilang lu emang suka aja sama brand sama clothing. Iya. Lu tuh perjuangan lu pas lu bikin si Otis awal-awal. Lu lewatin apa aja tuh? Apa aja yang lu lewatin? Wah, itu sih cukup ngehe juga sih buat gue mas ya. Beberapa masalah di situ tuh. Karena kan satu juga gue nggak punya link kemana-mana pada saat itu kan. Nah, itu dia. Gue nggak tahu tuh bikin baju di mana, brand yang apa namanya bahan yang bagus tuh kayak apa sih? Iya. Sebenarnya bagus kayak gimana kan? Udah gitu gue juga nggak ngitung profit modal segala macam. Oh shit. Pokoknya pada saat itu gue cuma mau bikin Oke. brand
yang gimana tuh gue gak mikir untung sih tuh mas. Yang Iya. penting tuh orang bisa make, suka dan bisa posting Oke. itu gue, baju gue. Jadi cukup tantangan itu ya gue harus ngulik segala macam sih mas. Gue Apa yang lu kulik pertama lu masih inget gak? Ya, Waktu lu bikin brand kulik pertama pertama lu. pasti kualitas sih mas. Kualitas. Kalau gue pada saat itu ya bahan, Oke. sablon, terus bikin vendornya di mana kan gitu kan. Kayak ngecek desain lagi trendy ini sekarang apa sih yang sekiranya bakal long last lah gitu. Belum boxy tuh ya? Apa udah mulai-mulai ya? Oh baru masuk boxy. Baru masuk boxy tuh. Iya. Karena waktu gua syutingin kaos lo, Iya. jujur li gue bilang sama anak gua, ini kok agak crop ya. Agak crop. Dulu agak jangkis gitu loh. Karena gua kan gombrong banget ya. Terus gue bilang kayak gue ngerasa aneh sama kaos lo. Kok agak crop, padahal sekarang lebih gila tuh. Boxy lebih gila boxy. dong. Iya kan, lebih waduh perut lo kemana-mana lah ibaratnya. Kalau cowok tuh nggak banget tuh. Gue cukup sulit adaptasi dengan boxy fit sebenarnya. Cuman lu udah mulai tuh. Itu gue udah mulai mas. Siapa kiblat lo waktu itu? Ada lah, gue ngeliat dari luar juga sih mas. Gue kalau bikin apa-apa tuh selalu dari by referensi kan. Gue riset ini mungkin kan. Yoi. Gue cek ternyata ada satu brand di luar namanya Blank. Gue gak tahu tuh luar apa Indo ya. Namanya Blank Studio gitu kan. Blank Studio. Itu desainnya simple, cuman Iya. ya oke. Iya. Kayak dari cuttingannya segala macam, archive gitu modelannya kan. Gue ke situ sih waktu itu awal. Lo order dulu tuh berarti barangnya? Sempet? Enggak. Kagak? Enggak. Nah, terus lo gimana tuh ngerabanya? Ya, yang gue tahu itu pokoknya bahannya bagus itu tebal, cuman nggak gerah dan nggak tipis, nggak tembus pandang. Yang gue tahu itu pada saat itu. Anjir. Beberapa kali sih gue sempat beli juga kan brand-brand yang lumayan ini supaya ngeliat bahannya kayak Buat gimana. ngejar bahan, iya. Dan ternyata gue dapet di Cotton 20S tuh yang cocok 20 buat gue. S. 20 Iya. S tuh tebel tuh. Tebel, cuman Gerah enak tuh memang. Iya. tuh. Kalau di Bandung mungkin lebih Oke nyaman sih, pakai itu ya. iya. Terus. Iya. Sempet salah-salah juga nggak lo milih apa ditipu vendor gitu? Sempatnya itu sebelum bangun Otis mas. Jadi gue punya lagi tuh. Apa tuh? Oh sempet udah Iya, ada lagi brand. ada lagi. Cuman emang buat uji coba doang sih. Kayak gue belum bisa ngedit. Terus Oke. kaos cuman bahannya seadanya gitu. Wih anjir. Waktu itu gue pakai 30S yang tipis banget itu dong. Tembus pandang itu kan jelek banget ya. Iya. Akhirnya gue udah bikin berapa lusin, ya gue tarik, nggak gue orderin, nggak gue Oke. jualin. Berapa lusin? Sekitar 2 kalau nggak salah deh. Itu mah temen gue juga sih beberapa, nggak gue sendiri. Anjir. Akhirnya selang berapa tahun, sekitar 1 atau 2 tahun gitu baru bangun Otis itu. Anjir, berarti tuh Otis udah kali kedua tuh ya. Iya. Udah tangga kedua tuh ibaratnya tuh. Buat clothingnya. Sempet trialing dan error juga lo ya. Iya. Anjir. Apa yang bikin lo nggak berhenti sampai akhirnya lo naik ke tangga kedua? Dari brand pertama, apa namanya brand pertama? Saat Namanya apa ya? Otis. Otis Classy deh. Otis ke Otis. Iya. Masih Pakai dikit U tuh deh, ya. iya. Oh shit. Meaningnya apa? Gak ada meaning sih menurut mas. Cuman gue suka film, waktu itu ada beberapa film kan di Netflix. Nah pemerannya itu namanya Otis. Oke. Ya situ doang. Oke. Sesimpel itu gue suka. Nah studio karena ya gue pengen namain studio aja. Oke. Berapa ngeliat brand namanya studio kan cakep juga gitu. Jadi apa yang bikin lo nggak berhenti dari lo bikin Otis ke Otis? Akhirnya Karena apa rasa penasaran apa? penasaran gue sih sebenarnya. Penasaran Gue tuh gue bisa ngeluarin yang lebih oke nih daripada yang ini gitu. Lebih oke dari segi bahan sablon segala macam kan lebih niat lah, lebih proper ke situ. Iya. Itu kenapa gue namain studio tadi tuh? Ya karena gue pengen bukan ngasilin baju doang gitu. Mungkin kayak beberapa part-part yang gue bikin sendiri kayak cincin, kalung, lebih ke situ. Aksesoris ya. Aksesoris Wah, mungkin itu bisa juga. itu lebih ke situ asbak kah atau apapun gitu. Sekarang butuh banget lagi men aksesoris ya kan. Iya. Kalau kosongan gitu, nggak kacamata, apalah. Anjir, gue pengen brainstorm sama lu sih nanti sih abis ini sih. Gas lah, Banyak gas banget lah. tuh yang gue kolek referensi-referensi dari Pinterest gitu ya, kayak kacamata yang tiba-tiba ada jarinya kayak gini-gini. Sekarang tuh banyak banget loh men. Iya. Barang-barang aneh kayak gitu. Gue nggak tahu cuman ya harus bikin di mana ya. Sekarang kan mungkin kalau barang-barang itu tuh bisa ngeluarin dari 3D printing sih mas. Banyakannya. Oh iya. Kalau Lu yang ngulik juga itu- 3D printing. Iya. Udah Beberapa sampai sih. situ loh. Sempet. Buat artis gak ada sih mas. Kayak cuman buat majarin doang. Cuman kalau buat output kan belum ada. Ya mungkin kalau nanti ada output bisa gue kerjain di situ. Mungkin kalau 3D printing tuh lebih ke kalau action figure gitu-gitu Iya, ya iya. masih bisa ya ngejar Bisa. ya. Modeling sih dia ya. Iya kan, kalau modelingnya udah kayak buat
fashion kayak kacamata atau apa topi gitu agak sulit ya. Agak sulit dan butuh yang lebih besar sih mas. Alat itu lebih inilah, Iya lebih bagus lagi. lah. Iya. Anjir. Terus kalau misalkan sekarang tuh lu lebih fokus di mana sekarang? Berarti di 3D perkulikan lu tuh ada di mana nih sekarang nih? Sekarang gue lagi ngulik 3D sih mas. Skill 3D masih? Iya apapun sih lebih ke lebih ke 3D. Si Vigochi itu tadi. Iya. Motion, graphic design, Motion lu sikat. sikat. Ya, Tapi lebih apapun ke lah. 3D ya? Lebih ke 3D. Apa motion lu juga 3D? Apa Motion 2D? Enggak sih ke 2D itu After Oh, Effects. 2D ya, berarti 2D, lebih ke iya. 2D kalau motion ya. Hmm. Anjir, kalau apa 3D motion itu memang agak berat sih memang ya dari perjuangan. Nah, sekarang perjuangan lo di 3D-3D-an ini. Awal nguliknya apakah lo memang lulusan DKV juga apa gimana? Enggak. Ah, Itu anjir. malah nggak ada fundamental di situ mas, nggak ada dasar di desain ya. Serius lo? Serius. Karena kuliah gue pun manajemen gitu, Anjing. manajemen ekonomi. Gila, nyebrang sekali guys. Kalian-kalian yang sudah punya background designer harus ngecek karyanya dia. Karena dia ternyata anak manajemen. Oke, terus dari manajemen lanjut Jadi ke tuh pas kreatif awalnya itu tuh ke kreatif. Jadi awalnya itu tuh karena teman beberapa kali nemuin channel lobang yang itu, yang kripto itu. nih. Ini lumayan itu ada cuan di sini nih. Lo harus belajar ngedit di sini. Ya udah di situ gue belajarin kan dari After Effects, Premiere segala macem. Cuman lama-lama tuh kayak nggak puas gitu mas. Kayaknya gue ngeliat di IG, di Pinterest ada yang lebih keren dari ini nih. Ya, Apa sih? 3D ternyata kan. oke. Dari situ gue mulai belajar dari YouTube, terus ikut kelas segala macem kan. Anjir sampai ikut kelas lo? Ada. Belajar 3D? Iya, jadi beberapa tuh 3D artis yang nyediain kelasnya dia gitu di luar kan. Oke. Begitu bayar pakai Online dolar. course gitu lah ya? Iya. Oh, anjing niat lagi. Ya karena pengen tahu aja gitu mas. Karena kan kadang-kadang si artis ini tuh ngasih tutorial di YouTube cuman gak lengkap. Iya dong. Kayak pasti dong. setengah-setengah gitu kan dipotong-potong. Kan kita penasaran ya. Oke. Kenapa nih dia bisa kayak gitu cuman gue enggak. Ya gue ikutin kelasnya dia dan butuh tutorial itu gue coba ikutin dan bisa kan. Nah, jadi tuh tantangan gue buat main 3D itu tuh kadang tuh dari device mas. Device lah pasti lah jelas itu. Kendala lu sekarang masih di device? Enggak. Udah enggak ya? Udah kelewat itu masa Udah itu. tuh. lewat ya Iya. akhirnya ya. Itu masa-masa Gila paling Tapi ngeselin emang banget. kalau dilihat dari renderan lu sih memang pasti membutuhkan VGA yang besar ya dong. RAM yang besar pasti gitu kan. Gila sih kayak. Nah ini dia kopinya sudah datang. Ya lanjut. Thank you. Terima kasih kakak Dapa. Cih, gitu. Lah kok ada ini? Oke, nah kalau ngomongin device berarti itu udah lewat fasenya. Udah lewat. Sekarang apa problem lo di 3D? Problem gue sekarang Ide kah? Apa? ide sih. Ide. Gue masih stuck di ide mas kadang gue tuh butuh banget referensi Referensi kan dan butuh bisa. banget brainstorming kan. Oke. Karena circle gue pun kecil gitu ibaratnya. Jadi nggak ada yang input desain terbaru nih kayak gimana sih Tra, harus bikin kayak gini kayak gitu nggak ada. Dan gue butuh itu ternyata kan. Oke. Lebih ke situ sih. Jadi memang circle lu terlalu kecil gitu ya? Iya. Sama siapa sih lu? Berarti sama si Adit doang ya? Sama Adit. Berdua-dua doang tuh? Iya berdua-dua doang. Cuman Bagi dia- tugasnya apa? Kalau Adit megang apa di 3D? Adit lebih ke ini sih mas, motion dia di After Effects, VFX-nya dia. Oh motionnya di dia, modelingnya di lu. Paling di gua sama konsep biasanya di gua tuh. Iya. Maunya kayak gimana nih Tra? Oh kayak gini-gini aja Dit. Gitu lebih ke situnya sih. Sama dia tuh lebih melek ke ininya sih, teknologinya mas. Teknologi. Tra, lu pakai AI yang ini aja nih. Oke. Pakai yang ini aja nih gitu-gitunya. Ih, gila sekarang sudah main AI. Terakhir saya ketemu gue bilang, Put lu ngulik AI nggak? Belum lagi. Anjir gue bilang gue senang sekarang dia udah AI banget. Terakhir AI apa tuh yang bikin. Gue pengen tahu sih experience pertama lu megang AI. AI apa? Ekspert pertama gue tuh megang AI ya. Kling. Apa Kling sih runway? pasti Kling. Kling ya? Kling. Lo coba tuh Kling tuh. Bikin Gua apa? Coba, gue bikin image generate mas pertama. Jadi tuh Oke. ya gambar itu dari visual gue kan, dari 3D Oh gue. lu bikin dulu. Iya. Anjir beda nih. Gimana caranya nih gue ngepromnya cuma ngeprom dari gambar gue ini, bukan ngeprom kosong karena kan lu nggak tahu apa-apa kan pada Iya. itu kan. Kayak bikin orang tuh kayak gimana sih? Setiap pas saat itu kayak lampu itu butuh kayak gimana segala macem.
Jadi gue bikin gambar gue dulu, di 3D udah rapi, gue render, gue masukin ke AI itu. Jadi gue butuh. Anjir panjang juga tuh Yes. Iya. lumayan. Perjalanan lu tuh. Lu render dulu lewat AI bla 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 masuk baru ke Kling. Iya. Terus Kayak kemarin nih gue terakhir tuh jadi gue bikin visual stage di acara gigs gitu kan. Buat salah satu band lah. Itu jadi motionnya beberapa gue pakein di AI, gue combine. Jadi renderan asli sama AI gue combine tuh, gue campur compositing di situ kan. Damn. Jadi misalnya di scene detik ke-12, frame-nya gue ambil, gue masukin ke AI dan gue prompt di situ. Wah anjing sakit. Terus? Udah jadi 5 detik, gue masukin lagi. Oke. Itu tinggal gue compositing tuh gue rapihin lagi supaya nyambung ke cerita akhir kan. Oke. Di situ lebih ke situnya sih. Karena kalau nggak belajar kan di industri kayak gini pasti ketinggalan Mas. Ketinggalan benar. Iya pasti kegerus kan. Benar. Sebisa mungkin harus gue ikutin sih bener. Nah itu kayak akhirnya lu merasa terbantu nggak dari AI itu? Sejauh ini sih cukup terbantu ya Mas. Sejauh ini. Iya karena unik gitu AI itu kadang. Uniknya gimana tuh? Dia tuh bisa ngasilin apa ya video tuh yang kadang wah anjir bisa kayak kalau gini. kepikiran iya. Anjing. Bisa ke situnya. Itu sih memang sih makanya kayak lu nggak expect tiba-tiba video lu jadi digerakinnya kayak begini gitu ya kan. Sampai lebih ke akhirnya situ. jadinya lu dapat ide lagi kan. Wah anjing nih bisa nih gua apain lagi gitu ya. Terus dari Kling itu dapat halangan apa lagi tuh? Lu kredit pasti Pasti itu kredit. Anjir, udah mulai Tuh, ini ya, ngehe udah banget mulai sih. ketagihan kan lu? Ketagihan Gue kan? prom sekali salah. Anjing, 2 kali. udah kemakan tuh berapa? Makan berapa 5 kredit apa tuh. 10 tuh? Udah gitu kan makin lama itu akun kan makin generasinya makin lama Mas ya. Iya. Bisa setengah jam, bener bisa lu. sejam kan. Oh iya bener lu. Kayak ngerender aja. Iya, makin lama makin ngaco deh. Ah. Makanya sekarang tuh udah nih AI apa yang paling baru nih? Gue cobain Oke, nih gitu. Lebih ke situ sih. Anjing lumayan freak juga lu semua yang lo cobain ya. Iya. Gila sakit lu Uta. Gue bilang gue malah stick di Kling doang loh. Di Kling abis itu kayak kredit gue habis. Ah udah lah ntar aja lah. 800.000 bray. Iya lagi. Lumayan Mahal banget loh. langganannya ya emang. Lumayan loh anjir beli-beli kredit itu gila. Karena emang ngebantu banget sih. Iya Ya, sih. Itu pasti. Lah itu lu di Kling itu ngegerakin 3D lu. motion. Lah berarti si Adit udah gak ngapa-ngapain loh. Gimana tuh? Kan ada beberapa kan bagi tugas Mas kadang Oh iya, Mas. bagi Misalnya tugas. Dit, lo bikin visual yang bagian band ini deh. Gue yang band ini. Setelah lo mau iya. lapain gitu kan. Oh iya dia juga modeling juga. Modeling juga dasar bisa dia. Anjing Rapi. gila. Gimana caranya akhirnya lu ngeluangin waktu lu untuk ngulik 3D tuh? Gue pengen tahu tuh. Waktu itu tuh, waktu pertama tuh gimana tuh kayak lu ngebagi waktu lu gimana? Lu kan anak manajemen nih. Iya. Pengen tahu gue. Apakah untuk bisa satu materi tuh kayak lu jadwalin, lu targetin, apa gimana? Iya biasanya gue targetin Mas. Misalnya gue jadwal belajar gue tuh Dari sehari- nol nih, dari nolnya Uta Iya. nih. Gimana tuh? Jadi tuh awalnya itu ya gue karena cuman ini doang Mas. Menurut gue bikin gue sampai usai nih, harus sampai kelar di tutorial ini nih. Gue nggak bakal pindah ke tutorial lain sampai ini kelar. Sampai kelar tuh maksudnya kelar nontonnya? Kelar kerjain itu, karena kan gue ngikutin juga kan Mas. Oh langsung praktek lu langsung para praktek gue. sakit. Terus? Itu harus gue jadwalin tuh sehari bisa sampai 5 jam, 6 jam. Wih, anjing. Kadang 8 jam juga kan. Begadang, maksudnya sehari tuh beda-beda juga Mas. Kadang 3 jam, tak gue jeda ngerjain apa. 4 jam lanjut lagi ngerjain apa gitu sih, lebih ke situnya. Yang penting sih kuat di depan komputer doang Mas. Iya Duduk, ngerokok gitu ya, Anjing. nge-vape sambil ngedit. Iya. Itu lebih kuat situ doang sih. Ngopi harusnya. juga dong, ngopi dong. Ngopi juga. Ini nih, ini membuat Anda lebih liar. Kopi Pasti 5 ya detik. kan? hanya dengan waktu 5 detik Anda langsung mendapatkan ide. 5 second pertama anjir. Terus lu langsung bisa apa tuh? Modeling dulu pertama Modeling berarti pasti. belajar. Modeling lu bisa kuasain dalam berapa lama? Modeling sebenarnya gue juga masih belajar ya Mas. Karena kan modeling itu sekarang kan ya? iya, kadang modeling itu kan kadang-kadang sesuai dengan apa yang mau kita bikin kan. Iya. Kayak misal di 3D itu ada hard surface gitu-gitu kan. Benar. Berarti kan pasti kan penuh lebih ini lagi lah, lebih kompleks lagi dibanding kayak kita bikin gelas ini doang nih. Iya. Pasti kan lebih susah dengan kita bikin pistol gitu misal Iya senjata. dong, karena ya kan? banyak lekukan dan detailing Iya. gitunya ya. Nah, pasti gue bakal Vertex-nya lebih ngulik banyak. terus tuh di situ. Gitu sih. Anjing kalau ngomongin modeling tuh itu baru satu elemen guys. Jadi kayak animasi tuh
sangat-sangat kompleks yang gue pelajarin ya di kampus gitu ya. Itu parah. Gue fundamentalnya soalnya nih animasi tuh, prinsip animasi tuh gila sih. Gue aja kayak mungkin nggak apal kali ya prinsip animasi gue. Cuman kayak animasi itu adalah hal yang kompleks tak. Karena nggak cuma modeling, ada rigging, ada skinning, texturing dan lain-lain itulah. Kayak animation aja tuh beda tuh. Animating aja kan beda kan. Itu kayak anjing. Itu gua harus kuasain di waktu 4 tahun. Di satu kampus kuliah tuh. Gua sebagai anak DKV nih. Lu kan anak manajemen. Berarti lu sekarang udah berapa lama nih di 3D? 3D gue hampir 3 tahun mas. Hampir 3 tahun lu di 3 modeling. tahun plus lah. Apapun sih gue. Oh oke. 3 tahun. Dalam 3 tahun lu udah bisa apa aja? Modeling, terus rigging. Gak banyak juga sih rigging, tetap texturing. Udah Lighting. fase nih ya. Iya. Anjing lighting, bener. Rendering juga tai. Rendering compositing. Itu yang ngehe juga tuh. Gila, banyak banget cuy. Emang harus belajar terus sih gue mas. Iya pastilah. 3 tahun lu udah bisa ini semua. 4 Dasar sih bisa. Bisa. Belum expert. Bisa dibilang. Iya bisa bilang itu sih. Karena lu akhirnya generalis kan. Iya. Iya kan. Iya. Harusnya tuh makanya kayak di industri ini emang dibutuhkan spesialis. Harusnya. Iya, modeling sendiri aja tuh karena kayak butuh banyak orang loh. Sebenarnya kalau mau detail. Karena gini mas, karena kebutuhan gue juga sih. Kadang kan gue juga ada orderan kan, pengennya tuh semuanya tuh. Sedangkan gue gak punya tim nih. Gimana caranya tuh gue bisa modeling, bisa lighting, compositing dan rendering kan, di situ kan. Nah itu mau gak mau gue harus belajarin itu. Iya. Lebih ke detail ke situ sih. Sakit. Itu kayak apa ya? Ya itu yang membuat lu sangat-sangat capek sih sebenarnya. Parah. Dan emang di kita tuh ya tuntutannya begitu, bisa semua. Bisa semua. Sampai ngedit juga lu kan. Ngedit videonya kan harusnya udah lempar aja tuh tak ke orang tak. Ngedit di gue kadang ilustrasi gue juga malah. Sakit. Adobe Syarat itu. buat AIX ilustrator kita ya kan kadang dia mengilustrasikan apa ya ide-ide saya gitu ya. Dia ilustrasi juga tuh cuy. Iya. Si AIX ini AIX. di KJ tuh. Ini. Yoi, cuman ya gitu gak lulus. Enggak lulus. Lulus si KJ dia. Berapa tahun pak? 5 tahun ya? Anjir 5 tahun. 5 tahun mah bentar lah. 5 tahun Di KJ mah masih oke 5 tahun mah. Iya, tapi lu 3 tahun udah menguasai 4 segmen tadi tuh bahaya juga sih. Emang nge-push juga lo ya berarti ya. Nge-push. Padahal gak ada dosen, gak ada target tuh. Iya, karena penasaran aja sih mas. Anjing. Dan pengen ya. Maksud gue gak bosen gitu loh. 4 Enggak. tahun loh Jo. Iya lagi. 4 tahun untuk lu stick di dunia 3D tuh kan boring men. Parah sih. Boring loh. Lagi kayak ngelihat ini mas, kadang tuh ngeliat, ih kok 3D trennya udah beda lagi nih. Kan? Tuh Lu pasti yang ngehe tuh. pengen banget lu jumping juga kan ke situ kan. Cuman kan kita kadang nggak bisa kan kayak gue harus kelarin yang ini dulu nih, baru kita bisa pindah ke tren yang itu kan. Mastering di sini dulu nih, baru bisa pindah ke tren yang itu gitu. Nah, lu tuh berarti ngambilin services juga tak? Iya. Tadi di dunia kripto. Iya awal. Ke NFT juga nggak lo? Gue sempat bikin beberapa NFT. Berarti lu jual keluar tuh? Enggak sih, gue cuma by order doang gitu mas. Jadi kayak misalnya ada perusahaan kripto kecil nih. Oke. Iya. Coba lu bisa bikin NFT buat gue kan nih. Gue pengen jual ke ini, ke itu apa ya? OpenSea. Yes. Iya gue bisa bikin gituan. Oke. Berapa kali ada 3D, ada juga yang ilustrasi doang. Gitu sih biasanya NFT kan. Lu tahu nggak sistem bisnis modelnya NFT saat itu? Satu cuma tahu ini doang sih. Apa lu udah pakai AI juga tuh saat itu? Oh belum, gue belum. Dari dulu tuh udah pakai AI lo sebenarnya. Oh iya. Makanya kayak orang tuh jualan NFT, misalnya satu gambar, kan mirip-mirip semua kan? Itu di by generate doang tuh. Banyak ribuan. Sempet mas temen gue bikin gituan juga. Cuman dia bukan pakai AI waktu itu. Si Pakai Adit apa? ini. Dia ngoding. Manual. Oh ngoding. Ada codingan situ kan. Jadi sampai berapa ribu gitu. Cuman emang gambarnya tuh tetap kucing nih, misal kucing Ya, kartun, benar. bajunya beda-beda. Iya. Itunya. Makanya itu tuh sebenarnya sebelum AI rame kayak sekarang, dulu tuh udah pakai itu orang-orang, tau gak sih lu? Berarti kita ketinggalan berapa tahun ya? Lu nggak ketinggalan banget sih sebenarnya. Emang belum Justru ini aja kali ya? emang kayak Google VO3 ini sekarang baru udah bisa akhirnya di Indo tanpa VPN. Oh iya. Ya kan? Iya. Baru Kayak bisa.
sebenarnya kita lumayan adapt cepet sih menurut gue. Karena ya lo tau lah gue sebagai wakil presiden gue sangat menggebor-geborkan AI. Gibran, kamu jangan jadi anak titipan aja. Oke. Iya. Ya, agak sering Anjing ya. shout juga nih, anjir. Ada. Terus back to crypto saat itu. Itu gimana tuh? Orderan saat itu gimana tuh? Oh, Lu itu full cukup services aja? Full services gue. Itu Gak ada kenceng brand banget, lu, Mas. brand lu sendiri gak ada lu bikin di OpenSea gitu? Gue Karakter lu sempet sendiri jual gitu? sih Ah. beberapa editan gue di situ, cuman emang marketingnya gak ada ya. Jadi ya udah cuma sebatas jual aja. Cuman gue nggak tahu nih mau masalin ke siapa, nggak tahu kan. Iya. Ya udah cuma pas itu doang aja. Karena ketika lu bergerak di NFT, sebenarnya tuh lu treatment lu tuh kayak lu punya brand, tak? Harusnya ya. Iya dong. Iya. Kayak lu anjir, gue nge-treat karakter gue ini as a brand juga. Tapi ya jatuhnya ya udah IP tuh. Iya kan, iya, iya. intellectual property kan. Entah itu brandnya lu bergerak di game kah? Atau di film pendek kah? Atau apa gitu loh. Itu sih maksud gue kayak, makanya gue lebih interest ngulik IP sebenarnya kalau di 3D, kalau di animasi. Di dunia animasi gitu loh. Nah lu gak ada bikin IP juga saat itu? Enggak, karena gue nggak ada yang apa menyadarkan gue soal itu, Mas. Nggak ada yang terus bikin ini nih. Nggak ada kayak gitu. Kurang Jadi mentor ya? Benar. Gue nggak tahu tuh. Sosok mentor di digital itu memang tidak mudah didapatkan. Saya Parah. kasih tahu Anda. Makanya Grind Space ini hadir untuk nge-crack solusi orang-orang ini, Benar. bro. Iya kan, biar kita Benar. bisa bikin sesuatu dari sini, tak. Gua harapan gue sih gue pengen bikin collab karya sama lu tuh di visual sebenarnya memang. Boleh banget. Iya kan? Iyalah. Kalau gue Gas. bisa ngisi di art di part audio gue, lu bisa part di visualnya gitu loh. Boleh. Gas Which is lah. audio visual tuh pasti ya poin-poin yang kuat gitu loh maksud gue. Kalau kita bisa bikin, cuman ya nantilah next kalau misalnya kita ada ilustrator lagi nih kayak kemarin muralis ya. Muralis. Graffiti artis sih, Mas. Iya, Iya. misalnya ada Mabel gitu ya kayak waduh seru sih itu kayak. Karena gue ngelihat kayak si Mukla itu udah gerak-gerak loh Wah, karakternya dia ya. jauh banget dia ya. Udah jadi motion juga kan dia Motion. kan. Wah, udah lebar banget lah. Udah ngeluarin 3D juga dia. Berangkat dari kanvas loh, Jo. Iya, keren banget dia. Itu gila. dia makanya anjir. Keren sih. Terus lu apa lagi nih? Sekarang lu lagi mau ngulik apa lagi? Dari 3D brand udah, apa lu mau balik ke brand kah? Buat sekarang sih gua Plannya. planning ini gue pengen ini dulu sih, Mas. Vigochi ini nih. Vigochi. Lu Iya. mau bawa kemana nih Vigochi? Gue pengen bawa ya Vigochi ini pengadaan visual gitu. Jadi lo Services visual. services visual, Oke. anything lah. Lo Kalau butuh lu- apapun ada gitu, palu gada nih. Palu gada. Nah, ini nih menarik nih. Keywordnya nih palu gada. Iya. Lu berarti lebih memilih generalis daripada spesialis? Buat Untuk saat sekarang? ini sih iya. Buat saat ini? Iya. Cuma kedepannya kayaknya gue bakal lebih fokus ke yang gue suka sih, Mas. Apa yang lo suka berarti? Banyak banget dari tadi nih yang lo Iya suka lagi. nih. Iya. Belum tahu gue yang suka kapan sekarang nih. Apakah Cuman lo gua akan suka. fokus di modeling sebagai modeler? Apakah lo fokus di brand owner, brand clothing atau apa? Gue bakal lebih Masih fokus ke bingung, Mas. Cuman gue kan suka ini sih, Mas. Apa ya? Di 3D kan ada yang human gitu kan. Ketika kayak human gen gitu Humanis, kan. Bikin ah. manusia gitu kan. Ah. Bajunya, fashion segala macam. Gue lebih suka segitu sekarang. Hmm. Paling gue simulation clothnya sih. Simulasiin clothnya. Iya, jadi kan kalau karakter itu di 3D kan harus butuh baju kan. Ya. Nah, gue lagi sedang dalamin itu tuh sekarang. Oke, menurut gua kayaknya tuh udah kelihatan arahnya tetap ke baju soalnya kan, Boy, ya. Iya. Tapi nggak apa-apa tak, maksudnya kalau emang menurut lu masih penasaran di baju, kulik aja mentok men. Iya nggak sih? Kayak bakal gitu lagi ya. Karena belum mentok kan. Belum, masih penasaran jauh Lebar gue. banget cuy, Iya. lebar banget ini kayak industri ini sangat lebar gitu loh. Ngomong-ngomong soal tadi lu mau sukanya di mana gitu. Lu udah ngerasa apa ya? Ngerasa hidup belum di 3D ini, di dunia 3D ini? Hidup gimana tuh? Hidup tuh dalam arti kayak dengan services yang lu jalanin lu udah merasa puas belum? Wah, belum, gue masih jauh, Mas. Masih jauh tuh gimana? Masih jauh. Sejauh apa tuh? Gue tuh pengen banget visual gue itu nongol di festival-festival gede gitu, Mas. Oke, lu punya Punya aim mimpi ke kesana situ ya. ya.
gue pengen lah. Hmm. Kayak video gue nongol di jalanan, Di LED. by order gitu ya. Cuma kan tetap gue bikin, gue tetap suka gitu kan. Oke. Gue masih pengen ke situ sih. Terus? Terus sekarang gue lagi terus nawarin terus tuh. Mau nggak sini deh gue bikinin, sini deh gue bikinin gitu. Menurut gue kalau lu ngarahinnya kalau lu offeringnya berupa jasa kayaknya agak sulit tuh tak untuk lu bisa tampil di ya mungkin bisa ada karya lu di LED atau di mana banyak Iya. ketika lu collab sama brand lain tuh. Oh iya iya. Iya dong. Iya itu harusnya tuh. Tapi gue rasa kayaknya si Uta ini harus punya entah itu otis, entah itu autis kah, lu hidupin lagi. Kayak si Mabel punya muka hijau. Kayak si Muklai, apa sih nama karakternya Muklai? Tahu gak sih lu? Gue. Muklai dengan matanya itu. Uta dengan bajunya mungkin. Ciri khas atau ya, Mas. apalah, iya Iya. kan? Lu punya identik karakter yang bisa lu push. Harusnya sih. Paralel ke situ sih menurut gue sih. Biar nggak kayak lu bergantung akhirnya gitu loh sama brand orang, sama orang yang mau pakai jasa lu gitu kan. Lu nunggu kan, berarti kan nunggu bola kan lu. Gue, iya, nunggu dan nawarin sih. So far belum ada tapi itu gimana aja. kalau nunggu bola ini gimana? Apa udah ada yang masuk banyak klien-klien? Klien-klien sih buat sekarang sih belum sih Mas. Paling ada beberapa dari kayak support visual aja sih. Support Acara-acara visual. kampus, terus gigs gitu-gitu kan. Kayak berapa wadah lah minta dibikin di kita gitu. Karena kan gue baru jalan kan di 2025 awal kan. Jadi gue baru mulai kemana-mana nih Oke. gitu. Terus Iya sekarang sih baru itu aja sih. baru-baru itu aja. Iya sama pitching dikit lah. Berapa. Pitching ke Iya. klien-klien. Iya. Karena capek kan. Parah. Services capek kan lo. Lo merasa dihargai lo. Merasa dihargai nggak di services lo ini? Revisinya sih yang Aduh. pas. Revisi sih udah kayak aduh. Itu kan udah makanan pasti tuh. Pasti bangun Revisi. tidur revisi ngecek HP revisi nih. Revisi paling sakit menurut lo berapa kali? Sakit dadaku lah. Oh gue pernah mas. Gue pernah tuh pas kripto itu kan. Anjing. Jadi gue bikin koin buat Yoshi Token waktu itu. Ada namanya Yoshi Token. Ah. Itu dia video pertama dia di gue tuh. Dia baru launching koin dan ketemu gue di by chat. Gue tawarin dia mau gue bikinin. Itu sampai 8-9 kali full mayor. Gila. Anjing. Anjir banget. Mayor. Berarti agak-agak berubah dari awal banget dong. Berubah konsep. Anjir berubah Mending konsep. gitu Lo ya. charge gak? Gue charge pasti lah. Oke. Iyalah itu. Kalau nggak gue tinggalin kan. Karena udah pusing banget kepala gue nih. Gak Iya, apa-apa iya. dia bayar setengah. Cuman gue capek nih. Cuman si klien itu tetap nyakinin kayak. Lu minta berapa gue bayar. Lo charge aja Oke, berapa gitu. oke, Gitu. Yang penting ini video gue naik dulu nih. Jadi dulu kan. Oke. Itu tuh paling ngehe tuh. Terus? Nah untungnya itu pada saat itu. Video gue tuh naik di video di mana? Di daerah negara dia lah. Di Videotron gitu. Lumayan jangan gede kan. Sempat naik di situ video gue untungnya pada saat itu. Dan sekarang itu koin gede. Oh gitu. Iya. Koinnya masih ada? Masih ada. Wow. Ada namanya Yoshi Token kalau nggak salah deh. Yoshi Token. Iya. Itu lokal atau luar? Luar, berarti? luar, ya? luar. Mana tuh base? Ah gue nggak tahu kayak Kanada atau Oh, mana Kanada. gitu. Iya. Wih, berarti klien lu luar ya? Luar Saat buat itu kripto keluar gue mas. Dibayar pakai dolar dong. Pakai koin. Pakai koin nih Iya. bayarnya. ETH, USDT gitu-gitu Oh kan. iya ETH. Ada doh berarti. Masih ada ETH. Dikit. Dikit ya gitu. Langsung kali BTC aja lah. Biar aman. Iya gak sih? Anjing agak-agak nyambung nih ngomongin kripto nih. Gila. Terus sampai sekarang masih ngulik lo kripto? Kripto enggak sih gue paling gue cuma nawarin doang jasa. Masih tetap nawarin gue jasa. Karena apapun gue sikat lah sekarang mah. Iya ya. Iya. Gua apa ya? Lu ngomongin revisi 8 kali major itu agak gimana ya? Perjuangan juga loh itu jadi Gila. jadi seniman tuh kayak lo harus ngikutin itu tapi ya dibayar memang gitu kan. Di sisi lain dia enak banget gitu kan. Di sisi lain lo Mana enak. tuh hasil akhirnya itu pasti lebih jelek dari yang di awal tuh masuk kadang Oh tuh. gitu ya? Iya. So, gue Bukan dikasih nama- bagus nih, lu kasih ya sesuai dengan brand lo lah. Bagus jelek tuh menurut dia apa menurut lo? Menurut gue. Menurut lo? Gue bikin cuman kan kita baik klien ya. Iya, iya, Cuman iya. ya udahlah, lo suka-suka lo aja lah klien gitu kan. Ah, Kan pas di mata gue sih tetap
kenapa nggak dirapi yang pertama ini sih yang lo pakai nih gitu, lebih ke situ. Padahal di revisi akhir tuh kocak sih. Kadang tuh gue nggak tahu ya lu pernah apa enggak ya. Kadang tuh klien tuh kadang suka memang sembarangan dalam arti kayak nggak jelas maunya apa kan. Iya kan. Cuman menurut dia begitu oke ya udah gitu kan. Lo akhirnya jadi setengah hati padahal lu di awal full nih. Wah anjing nih harus begini nih tapi ternyata idealis lu dimentahin gitu. Iya lebih nggak puas sih, kayak yang nongol di video tour gitu kan, ya ini mah hasil tim lo. Tapi lo nggak puas. Iya lah. Kalau video pertama yang lo pakai gitu sebelum revisi ya gue puas banget nih. Karena emang dari pala gue gitu kan. Iya. Cuma kan setelah revisi 8 kali kan otomatis itu berubah jadi karena pala tim lo itu. Bukan pala gue lagi isinya kan. Bukan pala lu doang, Iya. pala timnya dia yang approval akhirnya gitu ya. Anjir lebih itu kepuasnya makanya, itu sih. Makanya gue aduh apa ya, keresahan gue itu sih sebenarnya, kayak lu udah direvisi berulang-ulang tapi beda kan ketika lu jualan clothing 4 lusin Itu parah. nggak ada yang revisi loh. Nggak ada. Iya dong. Lu take it or leave it. Gitu doang. bisa ke Lu situ suka bayar ya udah, nggak suka ya udah, gue akan menemukan market gue sendiri. Benar. Itu makanya Puas kayak di situ tuh. puas kan. Puas. Sampai akhirnya jadi bukan, ya memang mungkin secara kantong nggak langsung gemuk gitu. Tapi kan happiness lu tuh juga anjing lebih beda. payoff nih, Iya. lebih terbayar gitu loh. Ya Lebih ke udahlah situ sih. langsung sih. Gua harapan gue lu bikin lagi sih clothingan sih, karena Iya sekarang sih. rame banget sih Jo. Skena clothing ini. Iya Skena lagi ya. fashion ya kan. Lagi rame Lokal banget. brand lagi rame banget, dan sekarang mereka udah mulai apa ya, melek lah dari segi campaign. Oh iya. Iya kan? Iya. Menurut gue Udah ke situ. lebih rame lagi, lebih rame sekarang jauh lah. Jauh. Dari marketingnya kayak gimana, kayak gitu loh. Udah aneh-aneh marketingnya kan Mas, gila. Sampai drama juga dibantai aja loh. Yang penting naik deh itu. Iya. Terus harapan lu gimana nih? Kalau dari skena apa ya, 3D kali ya. Lu aktif juga nggak ya di skena 3D ya? Gue nggak tahu sih Mas, karena gue belum nemuin komunitas tuh. Belum ada ya Belum. komunitasnya. Gue nggak tahu udah ada. Lu pakai apa, gue nggak Blender? masuk. Blender? Gue Blender gue. Ah kan ada komunitasnya Blender. Karena kan user friendly lah buat gue di situ Blender kan. Dibanding kayak Cinema 4D, Maya, Houdini segala macam. Karena gue nggak punya basic dan nggak ada yang ngajarin gitu ya. Dan gue nggak tutorial. Otodidak, semua otodidak ya? Gue nggak tutorial, lebih gampang tuh. Oh lebih friendly di Blender nih. Ya gue lari ke situ, ke Blender. Tapi Gitu. lu nggak nyemplung ke komunitas Blender? Karena gue belum tahu Mas, ada atau enggak gue nggak tahu. Ada ya. Ada, komunitasnya kuat banget. Mungkin gue bakal join ke situ sih. Coba ntar. sih. Iya. Coba sih. Karena Harus emang banyak butuh sih. gitu ya. Karena gue nggak ada mentor, nggak ada guru di situ. Iya. Dan guru gue cuma YouTube doang gitu. Jadi tag teaman lu cuman si Adit tuh. Adit dan YouTube ya, mentok-mentok gue nge-DM sang kreator YouTube-nya itu Mas, kayak ini lu mencet apa nih? Kok bisa kayak gitu sih? Serius lu? Iya, gue sampai ke Dibalas situ. gak? Dibalas. Dibalas. Misalnya dia kayak tutorial nih, dan dia nggak ngasih tahu dia mencet apa nih supaya bisa kayak gitu ya. Ya gue DM. Ini di second yang ini nih gue screenshotin. Lo kok bisa sampai ke arah situ sih? Gimana caranya sih? Gue gituin. Anjir. Dan dia ngebalas, ngajarin gitu. Ngajarin? Ngajarin. Berarti lu kenalan dong? Kenalan, cuman kan Sama di luar kreator gitu YouTube ya. Iya, maksud gue ada hubungan pertemanan dong akhirnya. Iya. Dari situ. Iya, gue subscribe terus dia suka ngat story segala macam ya, segitu doang sih. Itu kreator gede. Lumayan sih di 3D mah. Menurut gue tutorialnya banyak itu, dia ngajarin banyak banget di YouTube gitu. Kreator 3D gede ya berarti ya di lumayan. YouTube ya. Wah anjir, oke juga loh. Karena itu doang sih tadi, karena gue mentok banget tuh kadang ketika ke GPT kan, kadang GPT. kejawab juga kan. Ya mau nggak mau gue DM dia harus, gue tanya di situ, ini gimana caranya nih, kok bisa kayak gini sih lo, gitu. Dan dia ngebalas dan ngejelasin gitu. Wih, Untungnya anjir, sih gitu. ngebales ya. Ngebales. Lu maintain aja tuh. Lu Harusnya ajak sih. ngobrol, maksudnya kayak apa, collab kayak Collab, gitu. boleh, kayak gue bakal ke situ deh. Iya kan? Siapa namanya? Ada Salfolio gitu. Salfolio. Sal 3D gitu kan. Terus ada Neng Huo. Gede-gede tuh. Neng Huo itu dia tuh 3D-nya itu bener-bener realistis Mas. Tutorial dia itu bagian dia seperti itu kan. Dia tuh bikin human, bikin manusia gitu, pakai add-on plugin gitu di Blender. Plugin. Sama dia di sculpting lagi, Sculpting lagi. di texturing lagi, di pokoknya Sculpting texturing banyak lah. pakai ZBrush gitu-gitu tetap. Enggak, dia masih main di Blender waktu itu. Wih, anjir semua di Blender. Iya, all in Blender deh. Kayak shading, shader segala macam kan. Dan itu cukup bener-bener kayak manusia.
Wow shit. Asli gila keren banget. Anjing. Siapa namanya tadi? Neng Huo. Neng Huo. Iya. Chinese. Kayaknya Korea deh. Oh Korea ya? Iya. Underrated juga sih itu dia. Underrated deh. Gila, keren gua banget. harus ngulik tuh 3D artist itu tuh. Dulu gue ngulik banget lagi. Sekarang agak-agak ini nih. Gue butuh referensi baru nih. Iya. Ntar kita Paling ke situ. brainstorm lah ya. Cuman Kasih tetap tahu sih gua. kalau ngajarin tuh ya, kalau buat langkah awal mau masuk ke 3D ya Blender Guru. Blender Guru. Itu udah donat. Udah basic tuh. Basic itu. Basic Lo tuh harus lengkap ngikutin tuh. tuh. Bener. Iya. Cinema 4D gak coba? Gue sempet nyoba, cuman gue kadang-kadang kalau mau nyoba aplikasi baru tuh kayak gini mas. Kayak misal lo mau ke Cinema 4D Cinema 4D. nih, cuman lo Blender masih banyak yang lo pelajarin nih harusnya. Belum katam. Nah gue kayak pengen mentokin di Blender dulu nih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lu dipaksa untuk kerja dengan Cinema 4D lu bisa nggak? Bisa gue. Oh, bisa? Dasar sih bisa. Logikanya Cuman mah masih dapet Masih ya? dapat. Cuman tetap butuh juga sih. Insight dan tutorial gitu. Iya. Software tuh memang sebenarnya semua tuh logikanya sama aja ya. Cuman emang peletakan shortcut aja kan sebenarnya kan. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya. Overthinking lo nih sekarang nih. Sebagai seniman di tengah-tengah AI seperti ini apa men? Overthinking Seorang 3D artist kali ya. Dari 3D artist deh. Ini sih mas kayak orang tuh gue takut ngeliat hasil karya 3D nih. Misalnya gue bikin mati-matian nih 3D artis lah, bukan gue doang, beberapa orang gitu. Bikin kayak sampai begadang lah dengan pikiran rendering harusnya kayak gimana, texturing seperti apa gitu kan, lighting dibikin segala macam. Dan ketika dia posting orang mengira itu AI. Wow. Tuh agak bete juga sih. Oh iya lagi. Lebih ke situ gue kadang tuh. Kayak gimana caranya tuh gue posting ya gue 3D nih, 3D artis gitu. Gue Iya, gue posting 3D-an gue, bukan AI. Dan beberapa kali tuh gue temuin kayak gitu, kayak gue posting AI di mana nih Tra gitu-gitu. Kan ngehe banget kan. Jadi lu udah gak dapet apresiasi ya? Iya, lebih ke situ kadang. Kacau. Apresiasi lu jadinya meleset gitu ya. Kayak orang tuh ngiranya lu bikin pakai AI padahal lu skill man. Iya, lebih ke situ sih. Oke. Buat AI cuman cukup tetap ngebantu sih itu. Tapi walaupun ya lu pakai juga AI Pakai juga, gitu kan. Tapi kan kadang gak sepenuhnya pakai AI. Benar. Jadi lu masih overthinking untuk tidak di notice ya. Iya, kalau buat AI ya. Lu nggak ke notice kayak nih si Uta nih emang 3D spesialis nih gitu. Iya lagi. Lu overthinking di situ. Iya sama gue tuh tadi sih mas yang gue pengen naik ke visual stage itu sih. Yang konser-konser Visual gitu kan. stage Karena ya. kan iya, karena sejauh ini yang gue lihat tuh ya udah orang visual itu aja gitu. Karena yang udah gede itu. orang-orang IO itu juga bisa pakai AI loh. Iya lagi. Gawat. Iya lagi. Makanya gue belajar banget Bahaya kan. loh bro. Bahaya loh ketika mereka memutuskan. Udah kita AI aja bayar kling. Berapa juta Puy? Ada kali. 1,5 1,5 lagi. 1,5 mereka bisa revisi sampai mampus loh. Tak. Gimana tuh? Aduh pusing Lu gue. 1,5 gak mungkin bikin di UTA bro. Nggak mungkin. Iya kan? Iya. Gimana tuh jadi tuh keresahan itu tuh? Itu juga pusing juga sih. Gitu kan tuh ngehe banget. Oke lah kita pikirin lah nanti ya. Pokoknya setelah obrolan ini semoga overthinking lo ke-solve ya kan. Makanya jangan kebanyakan ngopi juga Pak. Kita harus banyak bikin sesuatu. Intinya itu. Terima kasih sekali Uta. Sudah mampir ngobrolin keresahan lo ya kan. Sebagai Thank you. 3D artist, sebagai brand owner. Pokoknya obrolan kita jangan berhenti di sini. Ya benar lah. Sip ya. Kalau misalkan ada teman-teman lo atau orang yang butuh services 3D gitu ya. Jasa-jasa 3D bisa hubungin ke @Putra Ibrahim kalau enggak @Vigochi. Vigochi. Iya. Gochi itu tulisannya gimana? GOTCHI. GOTCHI. Gochi. Iya, Gochi. Vigochi. Dari Gocha gitu. Yoi. Oke, sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you on the next podcast. Yeah. Yo.